Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa individu. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nurul Rizky Ramadhani, dan yang kedua ada Gita Asri Mora, dan yang ketiga ada Imam Haidar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan bahasa individu. Sebelumnya, apa sih itu bahasa? Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Menurut beberapa pakar ahli bahasa, bahasa memiliki beberapa definisi, yaitu pertama menurut Wibowo. Menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrter dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Lalu terdapat definisi bahasa menurut Martinet. Bahasa menurut Martinet adalah sebuah alat komunikasi untuk menganalisis pengalaman manusia secara berbeda di dalam setiap masyarakat, dalam satuan-satuan yang mengandung isi semantis dan pengungkapan bunyi, yaitu monem. Berdasarkan pendapat ahli yang sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi untuk mengekspresikan suatu keadaan. Perkembangan bahasa merupakan proses perubahan dan peningkatan kemampuan seseorang dalam berbahasa, dimulai sejak bayi hingga individu maupun menggunakan bahasa secara kompleks dalam interaksi sosial. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan keinginan mereka. Perkembangan kemampuan bahasa bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Sementara ada perkembangan bahasa menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Madiawati. Menurut Madiawati, perkembangan bahasa adalah perkembangan kemampuan untuk melakukan dan juga memahami informasi dan komunikasi dari orang lain. Bahasa merupakan simbolisasi dari suatu ide atau suatu pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima melalui kode-kode tertentu secara verbal atau berujar maupun nonverbal atau ditulis atau diketik. Sedangkan Yus menjelaskan bahwa perkembangan bahasa merupakan kemampuan dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan tentang dirinya dan memahami orang lain, serta untuk mempelajari kata-kata bahasa. Perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun meliputi kemampuan penggunaan kata penghubung, keterangan objek atau subjek, kata kerja dasar, kata keterangan, kalimat yang menunjukkan tingkat perbandingan, mendengarkan cerita yang panjang, bercerita, membaca, dan menulis. Tidak hanya kemampuan teknis. Menurut Musfiroh, perkembangan bahasa mengacu pada kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini secara kompeten melalui kata-kata untuk mengucapkan pikiran-pikiran dalam berbicara, menulis, dan membaca. Lanjut, saya akan menjelaskan tahap perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada tahap pralinguistik, yaitu saat bayi belum bicara tapi sudah mulai ngoceh-ngoceh, kayak niru-niru orang ngomong gitu, entah kita ngomong apa gitu. Itu pralinguistik. Dan itu yang kedua itu ada tahap linguistik awal. Anak itu udah mulai bisa cakap kayak mama, papa gitu. Kayak udah orang-orang terdekat dia itu dia udah bisa ngomong satu patah dua patah gitulah, kayak ya udah kayak manggil mama, papa gitu. Dan itu ada ketiga ada perkembangan lanjut, itu anak udah mulai
kayak udah mampu menyusun kata sederhana dan memahami sekitar, udah memahami makna kata-katanya, pokoknya kayak udah mulai ngerti sama sekitarnya. Dan itu keempat itu ada tahap dewasa. Kemampuan bahasa sudah mulai matang dan bisa digunakan dengan baik dalam berbagai situasi. Oke, lanjut. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada biologis, yaitu fungsi otak dan alat bicara yang berkembang penting dalam berbicara. Kayak anak ini otaknya udah mulai kayak menyimak kita berbicara gitu, kayak gak kayak yang sebelum-sebelumnya kayak belum ngerti semuanya itu. Tapi biologis ini kayak udah mulai paham, dia udah mulai memasukkan ke otaknya gitu loh, kayak udah mulai berpikir lah. Itu kedua itu ada kognitif. Kognitif itu kemampuan anak dalam berpikir dan memahami sesuatu. Kayak anak ini kan kayak buat tindakan, tapi dia paham itu salah, ini mana benar gitu. Dan itu yang ketiga ada lingkungan. Seperti cara orang tua, guru dan teman komunikasi dengan anak itu, ya kayak lingkungan kayak biasalah, dia berbicara sama lingkungannya kayak guru, keluarganya, temannya atau apa gitu. Ya udah dia kayak lebih nyambung gitu, kayak kita gak nyambung, sopan gitulah pokoknya. Dan itu ada perkembangan individu, karena kayak ya udah setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda kan. Kayak ada juga perkembangan itu dia ada mulai kayak perkembangannya ada yang lambat, kayak dia kurang paham sama kata-kata yang diomongi orang lain. Itu udah mulai, itu perkembangan yang lambat. Kalau perkembangan yang cepat itu dia kayak dia paham sama apa aja gitu loh, kayak ya dia cepat nangkapnya apapun itu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hubungan bahasa dengan aspek perkembangan lainnya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan hubungan bahasa dalam aspek sosial, yang dimana bahasa ini sendiri merupakan alat yang penting untuk perkembangan sosial seseorang, karena bahasa ini menjadi alat utama dalam berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Melalui bahasa, individu belajar bekerja sama, menghargai pendapat, dan menyesuaikan diri dengan norma lain yang ada. Lalu yang kedua, di sini saya membahas tentang aspek kognitif, yang dimana aspek kognitif ini sendiri berfungsi sebagai sarana berpikir dan memahami konsep. Melalui kegiatan berbahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berdiskusi, individu mengembangkan kemampuan berpikir secara logis, analisis, dan kreatif. Lalu yang ketiga ada perkembangan emosional, yang dimana bahasa juga memiliki peran penting dalam membantu seseorang mengelola dan mengekspresikan emosi. Dengan bahasa, individu dapat mengungkapkan perasaan seperti marah, senang, atau sedih dengan cara yang tepat, sehingga terhindar dari konflik. Lalu yang keempat ada pendidikan, di mana bahasa memiliki peran utama dalam dunia pendidikan sebagai alat komunikasi dan pembentuk karakter siswa. Melalui bahasa, guru dapat menyampaikan ilmu pengetahuan, nilai moral, dan aturan sosial kepada peserta didik. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang implikasi dan strategi stimulasi dari bahasa sendiri. Nah, yang pertama itu ada bahasa meningkatkan interaksi verbal, yang dimana bahasa memiliki peran besar dalam meningkatkan interaksi verbal antar individu melalui kemampuan berbahasa yang baik,
seseorang dapat menyampaikan gagasan, pendapat, dan perasaan dengan jelas, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif dan saling memahami. Lalu yang kedua ada menciptakan lingkungan yang kaya bahasa, yang dimana lingkungan yang kaya bahasa sangat penting untuk mendukung perkembangan kemampuan berkomunikasi. Dalam lingkungan seperti ini, individu terbiasa menggunakan bahasa dalam berbagai bentuk, baik berbicara, membaca, maupun menulis, sehingga kemampuan berbahasanya semakin berkembang. Lalu yang ketujuh ada memberikan pendekatan individual, yang dimana pendekatan individual diperlukan agar setiap orang mendapatkan kesempatan belajar bahasa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Setiap individu memiliki gaya belajar dan kecepatan memahami bahasa yang berbeda, sehingga pendidik perlu menyesuaikan metode pengajaran secara personal. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan membantu peserta didik mengembangkan potensi sosial, kognitif, dan emosionalnya secara seimbang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.